Nah, ini konsep API yang ada di bisnis cloud ini yang ada di sini lagi berbasis Android atau mobile phone atau jadi konsep yang sama karena bisnis itu memudahkan konsep dipanggil ke device atau mungkin aplikasi yang berbeda yang penting kita tahu servisnya, layanannya. Di sini dulu ada pertanyaan sebelum kita lanjut berkenaan dengan konsep API. Tidak ada. Oke. Berikutnya adalah contoh konkretnya ketika kita melihat atau mengimplementasikan konsep API. Oke, contoh sederhananya adalah misalkan seperti ini. Ini kita bicara adalah ada provider, misalkan adalah pulsa. Nah, ketika provider pulsa ini akan memberikan layanan penjualan pulsa, nah, dia memberikan sebuah akses namanya nanti disebut dengan URL. URL-nya misalkan adalah beli. Nah, ini nanti objeknya dari pulsa beli ini dia bisa memberikan share atau memberikan link dari URL kepada partnernya. Contohnya adalah di sini partnernya adalah misalkan adalah misalkan sini ada juga minimarket. Dan misalkan sini contohnya adalah apa? Kalian bisa beli pulsa di Alfamart, si Alfamart ini dia akan mengakses konsepnya adalah URL-nya. Begitu juga nanti misalkan ada bank. Semua yang kerjasama dengan provider pulsa ini, dia akan memberikan URL ketika nanti akan beli pulsa nya seperti ini. Ketika nanti misalkan transfer pulsa atau apapun, dia akan selalu memberikan servis atau layanan atau nanti spesifiknya adalah URL. Begitu juga nanti dengan bank. Bank juga adalah UI-nya banyak. Dia nanti bisa pakai ATM, nanti bisa pakai internet banking. Nah, jadi begitunya aplikasi kita banyak channel semua dibandel benar-benar namanya API atau web service. Nanti kalau ada partner lagi, nah nanti semua sama. Di sini tidak peduli pakai bahasa apa, di sini juga tidak peduli pakai bahasa apa. Yang penting adalah dia bisa connect atau bisa mengakses dari web service yang ada di provider ini yang menyediakan. Itu dulu berkenaan internet atau service. Dan contoh konkretnya, kalau kalian biasa beli pulsa itu di minimarket atau mungkin melalui bank, baik itu ATM maupun internet banking, dia pasti menggunakan konsep namanya API. Sampai sini ada pertanyaan? Masih bingung atau sudah dipahami? Belum kita lanjut.
nyambung berarti Pak. Pertanyaan? Lanjut. Oke. Kalau tidak ada, kita akan coba implementasikan atau kita coba praktekkan berkenaan dengan pembuatan API atau web service. Nah, di sini saya coba implementasikan atau coba simulasikan membuat web API dengan .NET dengan code-nya adalah menggunakan C# atau C++. Nah, di sini terdiri dari beberapa service. Ini adalah disebut dengan service. Kita punya service, kita akan coba start. Oke, ini adalah get barang ini kita punya service adalah pertama get barang. Nanti di sini kita punya hapus barang. Di sini nanti kita punya yang terakhir adalah simpan barang. Ini adalah service atau layanan yang disediakan oleh service yang nanti kita akan jalankan. Oke, sekarang kita akan coba cek nanti database-nya. Oke, database-nya kita akan coba buka. SQL Server 2005. Oke, di sini kemarin kita sudah membuat database untuk SI6D dengan satu tabel, misalkan adalah tabel barang. Nah, kemarin kita juga sudah membuat aplikasi yang berbasis web. Nah, sekarang kita akan coba implementasikan ke web service. Oke, contohnya adalah kalau kita coba running web service-nya, API. Oke, kita akan coba running. Oke, ini adalah URL-nya. URL ini kita akan tambahkan adalah API. Nanti adalah nama objeknya kita beri detail service-nya. Contoh di sini adalah get barang. Nah, ketika kita running menggunakan Internet Explorer, service ini kita bisa call. Nah, aplikasi apapun yang akan connect atau memanfaatkan atau mengambil data dengan database SQL yang kemarin kita akan selalu memanggil URL ini. Ini disebut dengan service-nya. Jadi di sini kita panggil URL ini dengan konsep yang berbeda atau dengan aplikasi yang berbeda. Contohnya adalah saya akan running dari, biasanya kalau kita pakai web service itu biasanya menggunakan Postman. Pernah dengar Postman? Jadi Postman itu untuk ngetes atau untuk mencoba web service jalan atau tidak. Oke, sekarang kita akan coba buka Postman-nya. Postman-nya tadi sudah saya buka. Nah, ini. Oke, jadi sebenarnya nah ini kita call service-nya melalui
fungsi get. Contoh seperti ini, kita send. Nah, ini datanya sama persis dengan yang ada di dalam database. Kita bicara get data. Oke, contohnya adalah kalau kita lihat di sini ada hard disk 50.000, monitor adalah 150.000. Kalau kita lihat di dalam database harusnya sama persis seperti ini. Oke, sekarang kita akan coba implementasikan running berkenaan dengan simpan data, atau kita call dari aplikasi web itu sendiri. Web berarti kemarin saya juga sudah buatkan aplikasi untuk callernya atau di clientnya. Nah ini adalah URL dari service-service yang disediakan. Contohnya adalah kita bicara get data barang. Nah ini dia akan di-display ke dalam web. Oke, coba sekarang kita akan running. Nah ini. Nah sekarang kita akan coba call service untuk simpan barang. Oke, contohnya di sini saya akan membuat BR03. Ini ABC. Ini misalkan adalah kilogram, misalkan ini adalah 1, 2, 3. Nah, jadi ketika saya klik save, dia akan memanggil call dari si simpan data barang. Seperti ini. Nah, seperti ini data sudah disimpan. Nah, di sini datanya harusnya sudah ada. Kalau kita lihat di dalam database, nah ini kalau kita refresh BR0 di kita ketik ini API atau misalkan dari internet ini juga punya belum ada tiganya karena di Postman juga harus jadi tidak. Nah jadi kembali lagi dia tidak peduli mau dipanggil dari manapun selama URL-nya benar sama itu pasti jalan. Oke, sekarang kita akan coba atau data barang. Kalau tadi dari aplikasi web, sekarang kita panggil dari Postman. Oke, untuk simpan barang kita adalah kita akan lihat kodenya. Nah ini saya akan menyimpan untuk bentuk 04. Namanya misalkan adalah pen. Seperti ini. Satuannya misalkan adalah box misalkan. Ini kodenya misalkan adalah 999. Oke, kita akan coba send dengan metode post. Kita send. Nah ini penyimpanan barang sukses. Satu bukan 0. Nah sekarang kita lihat di dalam database-nya. Harusnya BR04 ini B04 dengan nama pensil ada di dalam database. Oke, kita lihat ini harusnya B04 ada. Nah ini. Nah jadi kembali lagi dia tidak perlu dipanggil dari manapun. Kalau kita di web ini kita refresh juga harusnya muncul. Webnya ini kalau kita refresh oke, tidak ada apa. Kita harus ditutup dulu baru kita running lagi. Web client. Oke. Ini langsung dilakuin deh kalau kayak gitu. Kalau TV aja. Nah ini. Lu belum pernah nyoba online. B atau itu. Tapi itu mau TV-nya aja.
case Dia kan nggak CV tuh. sini sudah Ini apa lamaran doang ya? Enggak, CV ya lamaran semuanya. Maksudnya data diri lu, terus pengalaman lu apa aja. berkenaan dengan web service. Ya itu jadi satu sama CV itu. Berarti dua. Jadi berarti satu file itu Word itu. Iyalah CV satu aja. Berarti gabung dua lembar gitu. Ah. Ya enggak masuk ke CV aja satu. Oh. Pengalaman kerja apa semua udah di situ. Oh, daftar riwayat itu doang ya? Ya itu sama, ya itu daftar riwayat itu CV itu sebenarnya. Iya, itu doang kan satu. Jadi lamaran nggak usah kerja. Oh, bisa. Ntar kalau dimintain, dia tertarik melihat CV untuk minta tes apa kalau nggak minta data kamu kasih, tinggal dikirimin di. Gimana? Karena secara materi sih harusnya ini terlalu cepat karena saya juga bingung, tidak ada sebenarnya kalian paham atau bingung atau seperti apa berkenaan dengan web service, karena ini adalah salah satu contoh, karena di dalam web service itu yang publish. Jadi kalau kalian panggil dari manapun, baik itu di IE atau nanti di mobile, itu sejalan karena dia hanya call ini. Jadi di sini tidak ada simpan. Tiap kalinya di sini tidak ada simpan, hanya call service. Sudah sekalian mesti ini datanya bagaimana? Kalau kan masih ikan dan juga atau Halo? Oke, coba deh. Ini karena pertemuan terakhir, saya coba ingin lihat. Kita coba semua. Boleh minta diaktifkan kameranya? Ya, jadi baik kita. Kan siapa aja itu ya, halo? Ada pertanyaan? Kameranya aktifin. Pak Yuryadi, Pak Arman Riyadi, Pak. Linus Ya, sepertinya online semua. Ini bingung atau seperti apa nih? Coba saya ingin tahu feedbacknya. Mungkin pada bingung. Berkenaan dengan karena kalau bingung saya akan coba ulangi lagi, mungkin dari hal yang paling sederhana atau mungkin paling simple.
pembuatannya. Atau kalian biasa, hah? Ya mungkin dari pembuatan API awalnya. Oke, apa perlu kita ulang pembuatan API-nya atau kita bicara konsepnya dulu? Oke, Kegunaannya kalau dulu. gini dulu. Kalau misalkan, oke, coba saya ulang dikit, contoh nih. Ah, konsep API kalian sendiri untuk saat ini sudah memahami belum? Kan kalau tadi saya contohnya adalah kalau kalian biasa ke mungkin Indomaret atau Alfamaret, contoh simpelnya adalah beli pulsa. Untuk pembelian pulsa, salah satu provider misalkan baik itu Telkomsel atau ini, dia pasti akan menyediakan layanan. Nah, makanya disebut dengan service. Nah, service-service itu URL yang sudah disepakati atau mungkin yang sudah di-share. Baik itu melalui bank, melalui misalkan Indomaret, Alfamaret, dan seterusnya. Atau mungkin melalui channel-channel yang lain. Ya, jadi konsep dasarnya itu. Jadi, bayangkan kalau misalkan aplikasinya itu dia ketergantungan terus mungkin Mungkin kegunaannya dulu sebelum sebelum menggunakan API sama sesudah menggunakan API gimana? Aduh, tahu gak nyambut tadi suaranya? Alah, siswa. Diknya biar cepat kita buat properti dulu. Properti dari mahasiswa. Tadi propertinya adalah ada NIM dan
mahasiswa Eko siswa skor dengan sama. Copy biar tidak terlalu lama. Lanjut. Oke, di sini saya import datanya. Oke, enaknya di .NET ketika error seperti ini dia ngasih tahu dia butuh apa. Nah, ini use configuration. Nah, sudah tidak ada error lagi. Nah, sekarang kita buat get data. Nah, ini kita buat metodenya atau servisnya. Oke, contohnya seperti ini. Ini adalah metodenya. Kita buat sesuai dengan data ini mahasiswa, maka variabelnya adalah ini mahasiswa. Oke, get data mahasiswa. Oke, seperti ini. Nah, ini juga disesuaikan. Ini mahasiswa. Listnya juga mahasiswa. Oke, seperti ini. Berarti ini akan kita select table mahasiswa. Oke, ini ada error, kita tambahkan using data type-nya. Oke, ini adalah nama kelasnya atau nama objeknya. Tadi kita membuat mahasiswa. Ini adalah nama variabelnya. Nah, misalkan ini kita buat mahasiswa. Oke, ini kita copy saja. Nah, kita punya dua atribut, berarti ini kita hapus saja seperti ini. Oke. Mahasiswa tadi kita propertinya adalah ada name, berikutnya ada nama. Seperti ini. Ada nama sesuai dengan properti yang ada di sini. Oke, ini adalah sesuai dengan nama database-nya, name dan nama. Kita ganti seperti ini. Kita add ke dalam objek. Nah, seperti ini. Get mahasiswanya selesai. Oke, biar sama kita buat satu lagi metode namanya simpan mahasiswa. Oke, biar cepat kita copy simpan barang ini, kita copy ke simpan mahasiswa. Oke, seperti ini. Oke, kita copy. Ini kita ganti mahasiswa. Kita ganti misalkan, berarti insert into table mahasiswa. Mahasiswa. Tadi ada name, berikutnya ada nama. Seperti ini. Nah, namanya kita copy, propertinya. Jadi kita buat name. Berikutnya kita ganti yang kedua nama. Klik nama. Nah, selesai. Kita hapus semua datanya.
Kita hapus isinya seperti ini. Oh iya, oh, kita di share lagi. Kita hanya akan menyimpan dua atribut, yaitu name dan nama. Oke, Ya, contohnya di sini kita akan buat widgetnya mahasiswa save get 4. Ini service sudah selesai. Sekarang kita coba running websnya. baik, baik. Bulan depan. Oke, name-nya kita ganti misalkan adalah Erin Alpionita. Oke, karena tadi hanya 10, misalkan seperti ini. Oke. Nah, sekarang kita coba akan panggil metodenya berkenaan dengan API mahasiswa. Ini data ini akan kita simpan. Oke, kita send. Nah, ini mahasiswa berhasil disimpan. Harusnya kalau kita lihat database-nya, oke, ini kita refresh. Nah, ini sharing. Nah, service-nya tadi adalah get mahasiswa. Get mahasiswa kalau ini kita running di webnya juga harusnya ada datanya. Nah, ini. Begitu juga dengan postman-nya. Tadi simpannya sudah. Kita panggil get mahasiswa. Tapi tipenya adalah get, bukan post. Karena post itu adalah naruh. Get itu mengambil. Oke, kita send. Nah, ini datanya ada sesuai dengan yang ada di dalam database. Oke, sekarang kita buat aplikasinya. Nah, sekarang aplikasinya kita buat yang web API client. Oke, contohnya di sini kita buat satu page lagi untuk memanggil data mahasiswa. Oke, tambahkan new item. Pilih web form. Oke, kita ganti namanya misalkan adalah form mahasiswa. Nah, di sini kita add formnya. Oke, biar cepat kita copy dari form barang. Mulai dari di bawah form sampai form kita copy semua seperti ini dari table sampai table. Oke, kita pindahkan di HTML form ini seperti ini. Nah, sekarang kita sesuaikan. Ini kita kasih name, text name,
berikutnya adalah nama seperti ini, txt nama, lebihnya kita hapus karena kita hanya 2 atribut. Oke, group list selesai. Nah, ini kita data field-nya adalah name, data field-nya text-nya kita kasih name biar sama. Berikutnya data field-nya adalah nama. Oke, selesai dari HTML. Oke, ini berikutnya kita tambahkan code behind-nya. Code behind-nya adalah ini. Kita copy saja. Post-nya get data di mahasiswa ini. Kita ambil code behind-nya. Ini. Oke, get datanya tidak ada, kita copy saja. Hasilnya adalah ini, get data. Kita copy. Get datanya adalah seperti ini. Nah, ini kita ganti tadi adalah mahasiswa. Get data barang. Ini banyak atribut yang harus ditambahkan. Oke. Ini masih biru. Kita tambahkan seperti ini. Ini adalah mahasiswa. Ini tabel kita tambahkan, misalkan di sini adalah name, ini nama, kita hanya 2 tabel, itu JSON-nya. Oke, ini kita butuh properti dari si barang list ini. Ini berarti adalah kita ganti mahasiswa, berarti kita butuh objek untuk menambahkan mahasiswa. Berarti kita buat satu kelas lagi untuk menampung datanya. Add kelas. Ini ada mahasiswa. Oke, kita tambahkan public string name, dia sebagai get dan dia sebagai set atau setter getter. Tambahkan satu lagi public string nama sebagai setter getternya. Oke, seperti ini. Berarti ini kita tambahkan mahasiswa. Sorry. Nah, ini sudah muncul. Ini juga harusnya kita ganti mahasiswa. Oke, ini harusnya juga kita ganti mahasiswa. Misalkan mahasiswa list. Ini harusnya kita ganti AS seperti ini. Ini kita ganti jadi name. Muncul. Ini kita ganti jadi mahasiswa titik nama. Ini lebihnya kita hapus. Nah, get data selesai.
Oke, seperti ini. Sekarang kita coba running datanya, data mahasiswa. Oke, set as start page supaya muncul. Oke, kita tampilkan datanya. Oke, di sini terjadi error. Oke, get datanya belum komplit. Biar selesai, kita tambahkan simpan dan update-nya, karena di sini dia butuh on click delete dan on click save. Kita copy saja ini, button save dan button delete seperti ini. Kita masukkan ke dalam mahasiswa. Oke, kita tambahkan di sini. Oke, button save. Nah, ini juga kita ganti sebagai mahasiswa. Ini sebagai data MHS sebagai new instantiate dari mahasiswa. Oke, ini kita copy, titik name diambil dari name, txt name. Berikutnya adalah mahasiswa titik nama. Titik nama seperti ini, kita hapus keduanya. Nah, berikutnya adalah API untuk mahasiswa. Kita copy mahasiswa, simpan mahasiswa. Oke, ini kita ganti jadi seperti ini. Ini error, kita tambahkan function lagi supaya tidak error. Oke, kita ketik kode txt name, txt nama, selesai. Oke, data sudah simpan selesai untuk simpan mahasiswa. Berikutnya delete. Oke, ini kita ganti dari mahasiswa sebagai mahasiswa. Ini MHS. Ini berarti kita ganti parameternya adalah titik name. Seperti ini. Hapus kita ganti menjadi hapus dari barangnya, kita ganti objeknya jadi mahasiswa. Ini hapus mahasiswa. Oke, terakhir ini kita hapus. Ini kita ganti txt name. Oke, sudah selesai. Coba kita running datanya. Localhost mahasiswa, ini masih terjadi error. Oke, masih ada error, berarti tambahkan satu lagi untuk di mahasiswa ini. Dia ini selected check-nya belum. Satu lagi, berarti kita kopikan data ini. Ke tempat F ini.
name, row 1, nama yang kedua. Oke. Oke, ini harusnya sudah tidak ada error. Oke, get datanya problem. Kenapa dia error? Coba sebentar kita cek lagi. Get data. Oke, servisnya apakah sudah running? Oke, kita copy saja yang ada di sini. Tadi di postman yang post sedikit. Nah, ini kita copy ke dalam coding web API client. Oke, get datanya. Get data ini kita copy saja ini. Ya, ini sorry ganti get barang. Harusnya get mahasiswa. Kita coba running. Nah, ini sudah muncul datanya. Tadi kita masukin si Eri, sekarang kita akan masukkan data dari sini. Misalkan saya ambil Gina. Gina NIM-nya adalah 804. Berapa ini? (2017) 804. Berapa ini? Satu. Tidak kelihatan. Oke. Asumsikan 1, 2, 3. Kita kasih nama, namanya adalah Gina Pratiwi misalkan. Seperti ini. Coba kita save. Data sudah disimpan. Oke, dia tidak. Kita cek database-nya. Oke, ini terjadi error. Berarti postnya masih salah. Oke, sekarang kita cek lagi codingnya. Berarti kita copy yang ada di postman tadi. Yang di sini pas dia post, kita copy data ini. Kita masukkan ke dalam simpan data. Simpan data. Ini kita copy, masukkan ke sini. Oke. Name nama mahasiswa benar. Oke, kita coba running datanya. Oke, berarti 2017 804 232. Oke. Tapi kita masukkan satu data sudah disimpan. Ada error. Coba kita cek. Sebentar, kita coba cek datanya. Kenapa dia error? Naik name nama dari mahasiswa. Oke. Oke, kita cek post metodenya.
Oke, masih problem di simpan mahasiswa. Oke, di bodinya kita cek name nama. Oke, kita cek name nama mahasiswa, kita running. Web API client, simpannya masih problem. Oke, kita coba debug dari sini, mahasiswa, name nama. Ya, coba kita fokus sekali lagi untuk memastikan. Client. Ya. HTTPS, simpan data, simpan mahasiswa. Oke, kita cek simpan mahasiswa. Oke, harusnya tidak ada problem. Kita cek, coba kita debug untuk penyimpanan kliennya. Oke, kita akan coba debug programnya. 11.232. Kita save. Nah, ini kita debug, coba di sini posisinya 213 benar. Namanya Gina benar. Oke. Oke, Jason successful. Oke. Kenapa dia problem? Oke, mahasiswa. Ini penasaran kenapa kita tidak mau 1, 2, 3 A, B, C. Tidak tahu kenapa ini NIM ini tidak mau, tapi kalau ABC mau, atau punya spasi terlalu panjang. 2031. Ya, ini kalau selain ini mau coba untuk NIM yang lain. NIM yang lain misalkan siapa ini? Coba yang cowok. Fandi berapa ini NIM-nya? 2017 2017 804 273, Pak. Fandi, kita coba save. Oke, data sudah disimpan. Nah, ini kalau Fandi mau. Nah, ini coba nanti saya cek kenapa sih Gina tidak mau. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Ya, jadi pada dasarnya dia tidak peduli dari metode apapun yang akan kalian buat nanti adanya di servisnya atau di layanannya. Ini juga kita bisa hapus atau delete. Misalkan habis ini, oke, 10 menit lagi habis, kita coba delete. Oke,
Oke, metodenya belum tersedia. Sekarang kita akan coba tambahkan satu metode lagi, hapus atau delete. Oke, kembali lagi ke API-nya. Simpan sudah. Nah, sekarang kita akan coba tambahkan untuk hapus data. Kita copy saja yang ada di data barang ini. Kita copy, hapus. Nah, ini hapus. Kita copy, pindahkan ke controller seperti ini. Kita sesuaikan hapus mahasiswa seperti ini. Mahasiswa ini kita ganti misalkan adalah MHS. Ini delete from tabel mahasiswa seperti ini. Where name-nya kita copy dari sini, kita ganti titik name. Delete from tabel mahasiswa where name. Oke, delete successful. Selesai. Sekarang kita running service-nya, hapus mahasiswa. Kita copy, kita masukkan ke sini, kita lihat codingnya di client. Hapus, delete, mahasiswa. Oke, coba sekarang kita running lagi datanya. Kita running programnya. Oke, kita pilih data yang akan kita hapus. Misalkan 1, 2, 3, kita delete. Data sudah dihapus, nah hilang. Gitu juga dengan database-nya. Nah, ini sekarang kita akan coba hapus yang Fandi melalui Postman. Seperti ini. Postman. Nah, ini kita hapus. Kemarin kita hapus, dia butuh parameter 1 seperti ini. Nah, oke, misalkan kita hapus name-nya adalah 2007, harusnya si Erin datanya akan hilang. Oke, kita post, hapus. Nah, ini delete successful. Oke, kita masuk ke dalam database lagi. Ini harusnya hilang kalau kita refresh. Nah, ini. Oke, sampai sini. Ada pertanyaan? Masih ada 6 menit lagi sebelum berakhir. Berkenaan dengan web service atau API. Keunggulannya, Bu? Keunggulan? Iya, Oke. dibandingkan menggunakan API sama enggak. Oke, sebentar saya ambil dulu untuk absen kedua. Oke, keunggulan gini, berarti kita bicara konsep atau kita cerita. Nah, tadi kan saya sudah coba contoh untuk misalkan gini. Misalkan saya buat aplikasi jualan. Contoh saya akan menjual pulsa. Saya buat bayangkan saya pertama ngejalin kerjasama misalkan dengan channel A. Nah, channel A ini ketika dia mau akses ke server saya atau misalkan ketika dia mau beli layanan yang sudah saya sediakan, berarti kalau tanpa web service kan berarti kita harus bicara namanya aplikasi. Nah, aplikasi misalkan dia connect ke dalam database saya. Misalkan, oke, kalau mau ngambil database-nya, ini saya share nih. Ini nama database-nya, ini nama tabelnya. Berarti kan kita harus komunikasi secara rutin.
Terus nama NIM-nya adalah ini dan ini. Nah, kalau untuk satu channel, misalkan saya hanya bekerja sama dengan A, mungkin kita bicara aplikasi dan database itu tidak masalah. Nah, bayangkan ketika saya nanti dapat channel B lagi. Channel B ini nanti mungkin ada enhancement atau mungkin ada permintaan lagi. Berarti kita ngejelasin lagi. Oh, nama database-nya, nama tabelnya, dan seterusnya. Nah, berarti si si channel itu pasti akan bingung, atau mungkin dia tidak mau repot, atau mungkin dia tidak peduli, terserah itu di hak provider. Saya pokoknya ketika saya mau ngecek data atau saya akan mengambilkan data, bagaimana caranya. Nah, maka kembali lagi di aplikasi berorientasi objek atau berorientasi objek kan kita tidak peduli bagaimana caranya, tapi adalah layanan atau siapa yang melakukan, atau misalkan service apa yang bisa kita gunakan untuk mengelola data atau untuk menampilkan apa yang kita inginkan. Nah, kembali lagi, kalau kita bicara channelnya banyak, berapa lama atau berapa banyak waktu yang dibutuhkan untuk bisa memberikan penjelasan atau mungkin mengajarkan atau mungkin memberitahu sekian banyaknya data ini. Nah, ini kebetulan kita bicara tabelnya satu. Nah, kalau misalkan tabelnya mungkin puluhan atau mungkin ribuan atau mungkin ratusan, berikutnya lagi kalau dia join beberapa tabel, pasti dia tidak mau coding. Kenapa? Perintah semua yang ada di web service ini kan si klien atau pengguna dia tidak perlu coding. Karena semua coding itu sudah dibundling. Contoh, ketika dia hapus data, dia tidak ada coding perintah delete from data ini dan seterusnya. Kenapa? Yang ada di klien contoh ini, dia hanya butuh servisnya atau layanannya. Oke, kalau kita lihat di sini, oke, klien. Nah, di sini adalah ketika kita mau menghapus data mahasiswa, kita hanya butuh URL-nya. Nah, data apa saja yang disimpan, di tabel mana yang disimpan, kan si klien tidak perlu tahu. Nah, keunggulannya kurang lebih seperti itu. Contoh tadi konkretnya adalah, Telkomsel. Ketika Telkomsel dia menyediakan layanan, misalkan adalah cek pulsa, beli pulsa, apakah Indomaret perlu tahu tabel apa? Saya bisa ngambil data supaya si pelanggan ini mengetahui sisa pulsanya, atau untuk pembelian pulsanya di tabel apa. Baik itu nanti sukses, apa itu gagal, dan seterusnya. Si Indomaret dia tidak tahu menahu, atau misalkan dia tidak peduli. Itu urusan misalkan adalah Telkomsel, terserah bagaimana caranya atau gimana metodenya, saya tidak peduli. Si Telkomsel nyimpan datanya atau bagaimana cara proses pembeliannya atau proses mendapatkan datanya. Karena apa? Si Indomaret dia tahunya adalah call ini. Nah, sukses atau tidaknya dia butuh respon ini. Nah, paling dia si provider dia hanya ngasih URL dan responnya. Kalau sukses dia sukses, kalau gagal dia gagal. Nah, karena kan kalau terstruktur berarti si misalkan Indomaret atau Alfamart, dia harus coding sama persis, delete from, insert into. Berarti dia harus tahu nama tabelnya, nama atributnya. Kalau ini kan tidak. Oke, maka konsep object oriented itu seperti itu. Artinya kita tidak peduli nih nyimpan datanya seperti apa, tabelnya apa. Kenapa? Kalau kita sudah bicara aplikasi antar provider atau mungkin antar channel, justru kita harusnya bisa menyembunyikan. Kenapa? Kalau nama database-nya saja kita tahu, berarti kita bisa masuk ke dalam tabel yang lain. Nah, itu dari segi security itu harusnya juga tidak boleh. Kenapa? Nama database kita tidak boleh kasih tahu ke pelanggan. Kenapa? Kalau nama database-nya pelanggan tahu, kemungkinan untuk dihack atau dijebol itu besar kemungkinan. Kenapa? Dia sudah tahu usernya, dia sudah tahu nama database-nya, dia sudah tahu nama tabelnya.